Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kini kita belajar buku hijau, buku wajib kita. Kita masuki halaman ke-22. Ada Soleh di Jepang. Ini yang memberikan motivasi untuk kita semuanya belajar bahwa ternyata banyak orang yang pintar baca Quran, tanda kutip ya, tapi tajwidnya belum paham. Berarti pinternya dia pinter nguping atau pinter ya dengerin tapi nggak ngerti tajwid. Karena nggak ngerti tajwid, kadang-kadang dia idharnya bisa, kadang-kadang idharnya dibaca idgham, idgham dibaca idhar. Karena memang tidak punya kepastian. Atau bisa juga dia punya kepastian karena dia sering dengerin, sering baca surat itu. Pas diganti surat lain kadang-kadang dia bingung. Pagi ini ada Soleh di Jepang. Assalamualaikum Soleh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh, kita akan belajar macam-macam idgham. Namun sebelumnya kita belajar terlebih dahulu. Huruf guna ada berapa Soleh? Ada dua. Ada dua. Apa saja sayang? Nun bertasid dan mim bertasid. Nun bertasdid sama mim bertasdid halaman berapa sayang? Kok tahu? Halaman 13. Cara bacanya ada berapa? Cara bacanya ada tiga. Tiga. Satu harus dibaca. Apa ya? Kalau ada tasdidnya tuh dibaca apa? Kalau ada sidahnya Oh, harus melebur. dibaca melebur mah idgham. Dibaca double. Dibaca Double. double ya. Satu Dua dibaca kali ya? double. Dibaca dua maksudnya. Ini kalau ada tanda gini dibaca dua ya. Kayak kan ini Ya. nih, ila tuh ya. Kalau ada gini, tuh dibaca dua, L-nya ada dua. Semua huruf ya. Semua huruf Ya. yang ada bertasdid itu dibaca dua. Satu hidup, satu mati. Illa dibaca double dua, dengung ke Ditahan 2 sampai ditahan. 3 huruf. Ya, 2 sampai 3 harokat. Ketiga, dengung dengung Hidung. ke hidung atau guna. Sementara hukum nun mati atau tanwin ada berapa cara bacanya? Ada 4. 4. Satu, Idhar. idhar. Idhar dibaca Dibaca apa adanya. apa adanya, dibaca jelas, tulisan dan bacaan sama. Idgham Melebur. melebur. Ikhfa Ya. bindeng kata samar ya, jadi n-nya jadi eng. Oh, ya. N-nya jadi iklab, n-nya jadi Ini jadi M. jadi m ya, Eng. nun jadi bunyi n-nya. Kalau Eng. ikhfa, kalau idhar n-nya tetap. Ya. Kalau idhar n-nya tetap. Kalau idgham n-nya melebur pada huruf sesudahnya. Kalau dilatenkan ya. Kalau idhar n-nya tetap, idgham melebur. Kalau ikhfa n-nya jadi tambah g. Tambah Jadi G. eng ya. Kalau n-nya iklab, n-nya jadi M. m gitu ya. Ingat-ingat ya. Huruf idhar ada berapa? Ada 4. Idhar Bukan. kok 4. Ada 6. Apa aja? Ahaho, agoha. Aha, ho, agha. Huruf idgham ada Ada 6. terkumpul dalam Yarmaluna. yarmaluna. Idgham dibagi Itu dibagi 2. satu, idgham Digunah. diguna hurufnya Yanmu. yanmu 4. Kedua, idgham Bila gunah. bila guna hurufnya Rufna lamroh. lamro. Iklab hurufnya 1. apa? Ba. Ba. Ihfa hurufnya 15. 15. Apa aja? Tasa. Taksa, Dalzal. dalzal, Ijim. zaijim, Inshin. sinshin, Hotdot. tadad, Tokzo. tokza, Pakoka. pakoka. Siapa bilang Soleh tidak pinter? Soleh pinter ya, pinter banget.
Kalau alif lam ada berapa? Al. Alif. Al. Alif lam. Ada berapa? Samsiah dan Komariah 2. Syamsiah Komaria. Kalau Komaria cirinya aja apa? Ada tasidnya. Komaria. Oh, bukan. Komaria. Ada? Di atas Ada lamnya ada tanda yang bulat bacanya. nih. Yang bulat nih apa nih? Tanda mati itu. Sukun. Sukun. Ingat-ingat ya namanya ya. Memang jangankan Soleh. Orang Indonesia aja yang ini kadang-kadang lupa-lupa ya. Nih. Ya. Kedua alif lam. Samsiah. Alif lam samsiah. Cirinya ada Ada tasidnya. di mana? Di mana? Di mana? Ini kan sukunnya di atas lam nih. Kalau Ya. samsiah di atas alif lamnya nggak ada apa-apa. Di mana adanya? Setelahnya. Setelahnya. Atau ini di sininya. Ini Mr. X ini hurufnya ya. Ini Mr. Ya. X. Mr. X itu penyebabnya. Jadi tergantung. Lam itu ada sukun kalau ketemu huruf-huruf komariah. Alif lam itu jadi samsiah. Di atas alif lamnya nggak ada apa-apanya. Tapi di sini ada tasdid tuh ya. Jadi setelahnya benar ya. Sesudah alif lamnya. Ya. Oke, pinter ya. Komariah hurufnya berapa ya? Komariah. Kalau pinter boleh main game. 14. 14. Apa aja? Ibri. Ingat? Ibgi hajaka. Ibgi hajaka wahop akima. Jangan lupa-lupa ya. Kalau udah main game, udah pinter, boleh sesekali main game. Tapi jangan main game terus ya. Ya. Kemudian samsiah hurufnya ada berapa? 15. Kok 12? 14 juga. Kan huruf semuanya 28. Dibagi 2. 14 samsiah, 14 komariah. Komariah, ya bagi hajaka wahop akima. Samsiah mirip dengan ifa itunya hurufnya. Apa? Ya. Apa? Tasa. Dal. Zal. Rozai. Ro pinter. Rozai. Sin. Dot. Sodod. Tozo. Lamnun. Kalau itu kan tozo fakoka, ini tozo lamnun. Baik, pinter. Jangan sampai lupa lagi ya. Pak Ari marah kalau kamu nggak belajar. Tapi kalau sudah belajar sesekali main game, nggak apa-apa. Jangan terus-terusan aja ya. Sekadar refreshing. Nah, oke lah. Nah, kecil kan perlu mainan. Nah, di halaman ini, Soleh, ya, ada halaman 22 ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau nanti ditanya, guna halaman berapa, Soleh? Halaman 22. Guna kok 22? Guna yang dulu. Guna halaman 13. Alif lam samsiah komariah halaman berapa? 11, 12. Itu samsiah komariah. Hukum nun mati atau tanwin halaman berapa? 14. Tanya lagi. Samsiah komariah halaman berapa? 11, 12. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Ya. Guna halaman berapa? 13. Hukum nun mati atau tanwin dimulai halaman berapa? 14. 14 sampai 21. 14, 15, 16 sampai 21. Dua-duanya ini ya sayang. Ya halaman hafal boleh kan lebih keren juga. Jadi kamu nanti buku hijau itu bagus itu ya. Buku hijau nanti kapan-kapan minta ya buku hijaunya ya. Di fotokopi diperbanyak. Kamu ajarin sama orang-orang di sana. Karena banyak orang Islam yang pinter baca Quran, bisa baca Quran tapi nggak ngerti tajwid. Kalau nggak ngerti tajwid nanti ngajarinnya setengah-setengah, nggak yakin banget. Tapi kalau udah tajwid pasti dia ngajarinnya 100%. Kenapa? Karena Quran itu turun bersama tajwidnya dengan tajwidnya. Baik. Membahas tentang halaman 22 ini macam-macam idgham. Idgham itu apa sih? Idgham itu apa sih? Idgham itu apa sih? Yang apa kemarin? Melebur. Melebur ya.
Atau dengan kata lain, huruf satu masuk ke huruf berikutnya. Ini gambaran idgham ya. Ini gambaran idgham. Ada pulpen, Ya. pena, pena. Pena ini ujungnya biru. Oke. Pak Ari Ya. tanya, ujung pulpennya warna apa? Biru. Biru. Nah, sekarang Pak Ari tutupin. Wah, sama merah. Nih ya. Nah, sekarang Pak Ari tanya, ujungnya warna apa? Merah. Mana birunya? Kehapus. Melebur. Nggak kehapus kan ini mah. Kan tutup. Ini mah kan ditutupin. Logikanya ditutup. Kan ditutupin. Bukan Ya. dihapus. Ya di sini mah dihapus ya. Ditutupin. Asalnya ujungnya warnanya biru. Tak tutupin warna merah. Jadi sekarang saya tanya, ujungnya warna apa? Merah. Merah. Nah, ini ujungnya warna merah. Pak Hari kasih tutupnya warna hitam. Jadi sekarang ujungnya warna apa? Hitam. Warna hitam. Jadi seakan-akan ujungnya itu hilang warnanya karena ditutup. Nah, itulah idgham ya. Melebur. Inilah yang akan kita bahas. Macam-macam idgham, apalagi ini idgham. Idgham yang lalu, Soleh, adalah hukum nun mati, ya, hukum nun mati atau tanwin yang dulu yang sudah kita pelajari, ya, nun mati atau tanwin. Ini yang sudah kita pelajari. Nah, yang ini yang kita akan bahas bukan hanya nun mati atau tanwin, ini semua huruf yang jadi idgham. Maksudnya apa sih? Setiap huruf mati, ini gampangnya, ya, nih. Rumusnya apa? Masih ingat nggak? Coba sebutin. Pak Ari punya 2 rumus. Ini sebutin. Ya. Setiap titik-titik yang ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan di apa? Yuk, bilang, ngomong. Eh, tiap tiap eh, Huruf mati yang bertemu dengan titik-titik, maka titik-titiknya jangan di oh titik-titik. Oke, ingat. Ingat nggak? tiap huruf mati bertemu huruf bertasid, Ah, huruf ah, ah. matinya tidak dibaca. Huruf matinya ora dibaca. Yang kedua kan setiap nun mati atau setiap tanwin. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, huruf terus apa? Setiap setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, nih setiap tanwinnya bisa an, bisa in, bisa un. Ya. Rumus yang kedua, setiap tanwin yang bertemu dengan huruf bertasdid maka tanwinnya dibaca Tuh. satu. Itu rumusnya yang ingatnya. Ingatnya, Ya. ingat-ingat. Ini hukum nun mati atau tanwin. Nah, sekarang yang akan kita bahas bukan nun mati atau tanwin, tapi semua Ya. huruf. Pertama ya, nih. Macam-macam idgham. Yang pertama mutamasilain. Mutamasilain itu yang semisal. Semisal. Silain. Silain, ingat-ingat ya, semisal. Semisal itu yang sama, ya. Yang sama jenisnya. Warna itu tadi. Nih, yang tadi logikanya ya. Ujungnya merah. Sekarang Pak Ari tanya, pena ini pulpen ujungnya apa? Merah. Merah. Pak Ari tutupin dengan merah lagi. Itu semisal kan? Ya. Sepertinya tidak ada perubahan, tapi kan ada juga ditutupin huruf berikutnya. Itulah idgham mutamasilen. Semisal ya. Nah, kalau mutajanisen nanti beda hurufnya. Beda hurufnya. Ini ujungnya merah, ditutupi biru. Ya. Sekarang warnanya jadi apa? Biru. Biru ya, ini tutup biru. Ini pun sama nanti. Ini ujungnya biru. Ini logika berpikir ya. Ini ujungnya Ya. biru. Nah, ditutupin warna merah. Sekarang Pak Ari tanya, ujung pena ini jadi warna apa? Merah. Merah gitu ya. Nah, ini semisal, ini enggak semisal, ini enggak semisal. Ah, kata Soleh belum bingung, belum ngerti, enggak apa-apa ya.
belum dijelasin. Yang penting macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati yang bertemu dengan huruf ya berikutnya jadi idgham. Kalau rumusnya huruf mati yang bertemu huruf bertasdid, huruf matinya tidak dibaca itu jadi idgham ya. Nah, kalau nomor satu, kalau huruf mati bertemu dengan huruf yang sama, itu namanya idgham mutamasilen. Idgham apa nak? Mutamasilen. Mutamasilen. Yang kedua, idgham mutajanisen. Idgham apa? Mutajanisen. Ya, agak susah sedikit ya. Nggak apa-apa. Mutaja, nisain. Ya, mutaja nisain. Yang ketiga, mutakoriben. Ini yang susah gini soal nanti kita sederhanakan jadi mudah. Coba macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati bertemu huruf yang menjadi idgham. Ada berapa? Ada 3. Satu idgham Mutamasilen. silen. Kemudian idgham. Mutajanisen. Ketiga idgham. Mutakoriben. Ben. Mutakoriben. Ulang lagi. Macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati yang bertemu huruf bertasydid, huruf idgham yang jadi idgham, maka dibagi 3. Sebutin. Satu idgham. Mutamatilen. Si. Iya, kadang-kadang Latin itu kan mutama sa itu dibacanya TSA. Jangan pakai ada T-nya ya. Mutamasilen. Apa? Mutamasilen. Kedua idgham. Mutajanisen. Ketiga idgham. Mutakoriben. Mutakoriben. Ini contoh-contoh ini jangan dulu karena baru nama doang ya. Coba sebutin lagi. Macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati yang bertemu huruf yang jadi idgham dibagi menjadi berapa? 3. Satu idgham. Mutamasilen. Dua idgham. Mutajanisen. Tiga idgham. Mutakoriben. Gak apa-apa sayang, tenang aja ya. Pelan-pelan nanti belajar ya. Kamu nggak boleh main game lagi selamanya kalau nggak belajar ya. Oke? Ya. Kalau belajar. Macam-macam idgham. Idgham ialah bunyi sesuatu huruf dilebur. Dilebur dan dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Ingat-ingat ya. Idgham itu bunyi sesuatu huruf dilebur dan dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Kalau soalnya kemarin kita sudah belajar, yang kemarin itu adalah hukum nun mati atau tanwin ya. Nun mati. Ya. Nah, kalau yang kemarin kan nun matinya melebur pada huruf di depannya ya. Ingat ya, nun mati ya. Tapi sekarang bukan nun mati saja. Semua huruf yang menjadi idgham. Semua huruf yang menjadi idgham. Pertama, idgham mutamasilen. Jadi macam-macam idgham ditinjau dari huruf yang menjadi idgham, ya. Apa saja yang menjadi idgham? Semua huruf ya yang menjadi idgham. Yang pertama, idgham mutamasilen. Apa Ari idgham mutamasilen? Idgham mutamasilen yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang sama sejenis yang ada di hadapannya. Soleh, kalau mim mati samanya kalau M dengan apa samanya hurufnya? M. Dengan M lagi, itu ya. Kalau L jadi dengan L. L lagi. Kalau K dengan K lagi. Nah ini yang sama ya. Ini kalau dilatenkan ya logika berpikir. Contoh nih, Soleh ya. Contohnya Pak Adi gedein. Nanti kalau kamu nggak ngerti nanya ya, tenang aja. Pak Ari kasih jawab, kasih pertanyaan, kasih ini nanti. Nih ya.
Nih, kamu baca dulu. Yuk. Kamu ketahuan. Yuk, baca sayang. Kegedean nggak? Idrib. Ya, nggak apa-apa. Enggak ya? Nggak apa-apa. Coba kamu baca. Idrib biasoka. Idri, idrib, Iob. aso. Do ya. Iob rib. Iob rib. Kan kokolah tuh. Iob rib. Kokolah kan? Oh, Ya, kamu belum ngerti kokolah. Ada E-nya ya. Iob rib biasoka. Nah, ini Pak Ali tanya. Ya. Dari tulisan ini. Kegedean ya. Jadi jelek. Nih. Dari tulisan yang Pak Ali tulis ini. Coba kamu lihat. Ya. Idrib biasoka nih. Kamu lihat ada huruf mati nggak? ada. Ada. Mana? Ini, Bener gitu. Gitu dong. Nyerti udah pinter sekarang. Ya, mana lagi? ini. Yang jadi pembahasan kita yang mana coba? Kamu tebak. Dua ini. Yang mana? Coba coret lagi. Yang mana? Kok dua ini? Kan huruf Ini. mati bertemu dengan huruf yang sama. Mana coba? Ayo, tunjuk. Oh, ya, 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 ya. Mana, mana. Mana? Ini. Nah, ya kan? Ya, Oh, ini. Nih kan? Huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Itu kan? Ba mati ya. ketemu ba. Itulah idgham Mutamasilain. mutamasilen. Mengidghamkan huruf yang sama. Sama sejenis. Ya sejenis orang sama ba dengan ba. Sama sejenis. Tapi bedanya apa? Mati apa enggak mati? Pinter. Satu mati, satu enggak mati. Karena satu mati, satu enggak mati, maka jadilah idgham mutamasilen. Kalau andaikan di sininya idriba, jadi idgham enggak sayang? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Kenapa ini jadi idgham? Karena satu mati, satu hidup. Gitu. Oh, iya, iya. Nah di Quran sayang ada kayak giniannya nih. Masih ingat gak kayak ginian tanda apa? Ya, tasid. Sebetulnya gampang ya. Kamu nanti yang Pak Ari bilang, tidak semua orang pandai, tidak semua orang ngerti, tidak semua orang paham otaknya. Kadang-kadang mohon maaf, dia pinter tapi bingung karena terlalu banyak istilah. Nah, kalau menemukan tanda seperti ini, kamu bilang apa coba yang gampang? Setiap titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan dibaca. Isi titik-titiknya. Mulai. Oh, kalau huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya tidak dibaca. Nah, pinter. Namanya apa? Lupa, nggak apa-apa. Yang penting bener. Paham nggak? Ya. Kalau untuk orang yang sering lupa, sering baca. Lupa. Kamu mah jangan lupa karena kamu kan mau ngajarin yang lain. Biar keren ya. Biar keren maksudnya kan ya namanya guru ya harus bagus lah. Masa guru nggak hafal, masih hafal. Kamu ya insya Allah mudah-mudahan bisa ngajarin seperti ini. Jadi idribi asoka hukumnya apa sayang? Mutasilen. Pakai kata idgham, Mutasilen. pakai idgham dulu. Idgham, Itu mutamasilen. idgham, idgham, mu, mu, ta, mutama, silen. Idgham mutama silen itu apa sayang? Huruf mati. Mengidghamkan, mengidghamkan huruf yang sama. Atau bisa juga dikatakan huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang Sama. sama. Ditandai di Quran ada apanya di huruf hidupnya? Ada tasidnya. Ada tasdidnya. Berlaku ketentuan rumus yang umum yang Pak Ari buat. Apa yang ini ya cuman Pak Ari dong yang ngasih tahu seperti ini. Orang-orang nggak ada yang ngasih tahu ini. Tapi mungkin nanti bisa berkembang ini. Nah,
Kalau sudah menemukan huruf mati ketemu huruf bertasdid, maka kamu katakan setiap titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan di titik-titik. Isi. Kalau huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya tidak dibaca. Tidak dibaca. Tapi Pak Hari tadi nggak bilang kalau. Hah? Pak Hari bilang kalau nggak tadi? Kan isian ulangannya, setiap titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan di titik-titik. Coba, setiap. Kalau Kok pakai kalau lagi? Pan Pak Hari nggak pakai kalau. Setiap huruf mati setiap huruf mati, bertemu setiap huruf semua. bertasdid, Setiap kalau kan kalau andai kalau itu ya. andaikan kalau nggak hujan aku datang. Kalau hujan berarti nggak datang. Kalau ini mah setiap, jika setiap yuk. Setiap laki-laki pasti suka wanita. Kalau nggak bukan laki-laki bencong. Yuk setiap. Iya, di dalam Setiap Islam. huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya tidak dibaca. Nah, pakai setiap ya, jangan kalau ya. Nah, Ya. kemudian yang kedua, gampang kan Soleh nih ya. Pak Soleh nggak usah takut kalau belajar sama Pak Adi nggak pinter-pinter dibantu terus. Tapi Pak Adi sangat marah kalau Soleh tidak konsentrasi lagi belajar sama Pak Adi. Atau lagi belajar kamu main game, itu nggak, Pak Adi marah banget. Kalau ada di hadapan Pak Adi, kamu dilempar sama kapur. Ya, nggak boleh ya. Serius ya. Ya. Kalau soal nggak pinter bisa pinter nanti. Insya Allah. Yang penting konsentrasi aja. Ya, kalau lupa, dah apa-apa diingetin terus. Kan memang otak tuh kan anak nggak mudah. Ya, perlu proses. Tapi sore alhamdulillah sudah banyak yang bisa. Ya, nih. Waqad dakhalu. Baca. Waqad Dakhalu. dahulu. Nah, ini pari yang belum tadi lupa. Ini kan idrib, ya, kol-kolah. Nah, ini kol-kolahnya, kolah-kolahnya hilang. Kol-kolahnya hilang. Waqad nggak kol-kolah lagi. Nggak kol-kolah lagi karena huruf matinya masuk ke huruf yang hidup. Ya. Jadi kalau ditanya ini bagaimana ya, cara membacanya? Melebur atau melebur dengan kata-kata lain diapakan? Kalau melebur di Meleburkan ya diid, apa? diid, 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 Idgham. diidgomkan. Idgom tuh melebur ya. Iya. Itu bahasa diidgomkan tuh dileburkan, dimasukkan. Ini kan idrib, kol-kolah sugro toh. Kol-kolahnya menjadi tidak ada karena huruf matinya masuk ke sini. Bisa dikatakan, kan tadi rumusnya. Nah soal Ya, setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Nah, karena nggak dibaca berarti kol-kolahnya Lang. hilang. Kol-kolah itu apa nanti ya? Ada yang ada pantul-pantulnya itu. Nanti belum belajar kamu ya. Idrib. Nah, ini juga sama waqad. Kol-kolahnya hilang karena ada rumus. Setiap huruf mati bertemu dengan huruf bertasdid, maka huruf matinya jangan dibaca. Karena huruf matinya nggak dibaca, maka kol-kolahnya pun ora ono, ente, nggak ada. Nah, sekarang kamu baca lagi. Waqad dakhalu. Baca apa adanya. Waqad dahulu. Waqad dakhalu. Karena ini huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Ini huruf mati ya. Maka menjadi idgham Idgham mutamasilan. mutamasilen. Idgham mutamasilen. Kenapa idgham mutamasilen? Karena huruf mati bertemu huruf bertasydid. Jangan, kan nggak ada ini mah. Belum, ini kan belum. Itu cara kedua. Cara pertama dulu. Karena huruf mati bertemu huruf yang Hidup sama. yang sama. Karena huruf mati. Karena huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, maka huruf matinya jangan Dibaca. sama gitu aja boleh ya. Waqad. Nah, karena dalnya ketemu dal yang sama, maka dal yang pertama jangan dibaca, dileburkan. Atau berlaku Ya. ketentuan nih. Kalau ini gampang. Ini apa rumusnya?
Setiap huruf mati bertemu huruf bertasyid, huruf matinya tidak dibaca. Ah, pinter. Yang ketiga contohnya adalah idza gorobat taqriduhum. Idza gorobat hamas ya. Idza gorobat taqriduhum. Coba baca. Idza gorobat taqriduhum. Ya. Nah, hamas ini jadi hilang. Kenapa hilang? Karena ini huruf mati bertemu huruf hidup yang Sama. disebut idgham. Idgham mutamasilain. Idgham mutamasilen. Mana idgham mutamasilennya, coba kamu tunjuk. Mana? Kenapa menjadi idgham mutamasilen? Karena Ya, karena huruf mati bertemu huruf apa tuh? Yang sama. Yang sama. Atau kamu bilang karena tak mati, kan ini udah kasus ya. Kalau sudah kasus berarti kamu bilangnya gini, karena tak mati bertemu dengan tak hidup. Tak mati ketemu dengan tak hidup berarti jadi idgham mutama silen, diidghamkan dengan yang sama. Atau ada rumus yang jitu. Rumus yang jitu apa? Nih, di Quran udah ada giniannya. Kamu bilang setiap huruf mati bertemu huruf bertasyid, huruf matinya tidak dibaca. gitu. Cuman kan apa itu namanya? Gak tahu. Gimana bacanya? Idza gharabat taqridu. Bacanya benar, udah selesai. Bagi orang yang sepuh atau yang muda tapi suka pikun, suka lupa, ya wis enggak apa-apa. Yang penting membacanya benar. Tapi Soleh, Pak Hari harapkan jangan lupa karena kamu mau ngajarin sama yang lain. Gimana kalau mau ngajarin sama yang lain? Ini hukumnya apa? Oh, udah tahu, pokoknya mah huruf mati bertemu huruf bertasydid diidghamkan. Iya sih, bener. Cuman kan nanti idghamnya ada macam-macam. Ada idgham biguna yang harus ditahan. Ada idgham bilaguna gitu ya yang nggak ditahan. Ini paham sampai di sini Soleh? Ya. Ya. Berikutnya ya. Nah, gampang kok belajar sama Pak Arimah. Nggak ngerti nanti diulang-ulang lagi. Yang pertama idgham mutamasilen yang semisal. Yang kedua idgham mutajanisen. Apa itu idgham mutajanisen? Idgham mutajanisen ialah mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf lain yang makhrajnya tempat keluar huruf tersebut sama tetapi bunyinya sedikit berlainan. Maksudnya apa Pak Ari? Nah, kalau tadi kan huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, sekarang beda Soleh. Tapi yang sama tempat keluarnya. Kamu di situ ada ayam gak Soleh? Enggak. Enggak tahu, enggak tahu. Hah? Tapi-nya enggak anu. Kamu tahu nggak kalau telur keluarnya dari mana? Iya. Hah? Iya. Tahu. Terus temannya telur, kamu tahu juga? Temannya telur. Yang keluar dari pantat telur, tahu nggak yang keluarnya? Hah? Tahu? Yang kamu makan yang mana? Yang aku makan yang telurnya. Yang telurnya. Ini Pak Hari jorok amat. Bukan begitu. Ini kita bicara huruf itu keluarnya sama. Tapi beda. Yang satu telur, yang satu temannya telur. Yang temannya telur jangan dimakan. Gitu. Maksudnya tempat keluarnya sama Soleh. Nih, lihat ya. Ta dan to kan sama. Hurufnya beda. Tapi tempat keluarnya mengeluarkan hurufnya sama. Ta, to. Tuh. Beda ini huruf Sunda, ini huruf Jawa. At, to. At. Tuh. At dan op. Kalau mati dua-duanya sama tuh. At, op. Beda-beda tipis. Kalau at ini opo, at to, ini ta dan dal, at tuh. Bisa ngerti nggak? Nih dimatikan ya. At. Iya. At kan dilatenkan tak mati kan jadi tak mati ini kan jadi at ya. At. Ini at juga ad. Sama kan? At beda dikit kan? Ya. To at dengan ta at. Ini unsur o, ini unsur a. At dal ad.
Lam al hampir mirip-mirip. Zal az tuh dimatikan ya. Kalau dalam posisi dimatikan, bunyi-bunyi ini keluarnya hampir sama, hampir mirip. Itulah idgham mutajanisen. Apa itu idgham mutajanisen? Mengidghamkan huruf yang beda, tapi tempat keluar huruf itu sama. Coba kamu ulang. Idgham mutajanisen apa idgham mutajanisen? Mengidghamkan, meleburkan huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tetapi tempat keluarnya sama. Tempat keluarnya sama. Coba kamu bilang lagi. Idgham mutajanisen ialah mengidghamkan mengidghamkan huruf huruf mati ke dalam huruf hidup yang mirip, yang tempat keluarnya sama ya. Tuh. ya. Jadi tak mati ya mengidghamkan hurufnya beda tapi tempat keluarnya sama. Itu tadi ya logika berpikirnya telur dengan temennya ya. Atau Ya. Pak Ari. Pak Ari itu ayah bunda Pak Ari punya anaknya 3. Oh kamu nyambung nggak ya kalau gitu ya? Ya biarin buat yang lain aja deh. Kalau kamu kan masih terlalu kecil. Ya. Soleh karena gini aja deh. Soleh, berandai-andai. Soleh kamu punya adik tahun depan namanya Sarah. Ya. Nah, Pak Ari tanya, mamahmu sama nggak? Sama kan? Keluarnya dari mana? Mama. Sama kan? Dari perut mamah kan? Ya. Ya, itu berandai-andai ya. Kalau paham ya? Jadi mamah kamu sama ayah kamu kan sekarang punya anaknya cuma Soleh doang, Soleh. Nah, nanti tahun depan 2 tahun lagi punya anak lagi namanya Sarah. Nah, Soleh dan Sarah sama kan keluarnya dari mamahnya kan? Nyambung nggak, Sol? Iya. Ini sama ini. Ini karena cuma 2 ya, tapi kan ini hurufnya banyak. Katakanlah mama punya anaknya banyak gitu. Keluarnya kan dari perut mama juga ya. Jangan tanya keluar dari mana lagi ya. Kamu masih kecil, nanti aja kalau udah gede. Tapi paham lah insya Allah. Jadi maksudnya kenapa Pak Ari memberikan logika ke situ? Jadi huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang hurufnya beda, tapi tempat keluarnya sama. Nih ya, kami nanti tulis ini agak belibet. Idgham mutajanisen yaitu mengidghamkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbeda, tapi tempat keluar huruf tersebut sama tempat keluarnya. Oke? Ya. Oke. Jujur aja kadang-kadang Pak Ari juga di sini mah belibet. Tapi secara keilmuan seperti ini dijelasin. Karena kalau dengan rumus pertama ketemu semua. Ya. Nih lihat ya. Nih baca. Qalat ta'ifatun. Yuk. Qalat ta'ifatun. Nih ya. Pak Ari hukumnya di mana nih lihat ya. Kamu cari huruf matinya mana? Nah, pinter ya. Nih tak dan to beda kan? Tak dan to beda, tapi tempat keluarnya sama. Tuh, sama enggak? Kalau dimatikan sama, ya kan? Nah, ini huruf mati yang bertemu dengan huruf yang berbeda, tapi tempat keluarnya sama. Kadang-kadang Pak Ari juga bingung ya ini Maya. Apa sih sama-sama kayak gitu. Pokoknya begitu aja ya kalau ngajarinnya ya. Idgham mutajanisen adalah huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tapi tempat keluarnya sama. Coba kamu bisa ulang nggak? Idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen. Idgham huruf mati mengidghamkan huruf yang beda hurufnya, tapi tempat keluarnya sama. Tempat keluarnya sama. Kayak tadi ya. Telur sama temennya kan sama. Ya, gitu. Sama-sama keluarnya dari situ begitu. Ta dan to, tempat keluarnya sama.
Nah ini, jadi karena sama tempat keluarnya, maka yang ininya jangan dibaca. Tuh. Qalat ta'ifatun. Gimana bacanya? Qalat ta'ifatun. Yang enak lagi, yang Pak Ari punya rumusnya. Apa inget gak? Ayo. Apa rumusnya? Bertasydid itu. Di sininya ada tasdidnya nih. Rumusnya apa yo? Setiap titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan di titik-titik. Isi titik-titiknya. Setiap huruf mati huruf bertasydid, huruf matinya tidak dibaca. Iya, gimana bacanya dong? Qalat Ifah. ta'ifak. Ifah ya. Jadi tanya hilang. Seakan-akan tanya, bukan seakan-akan, tanya tidak ada lagi dalam bunyi. Dalam tulisan ada. Kolat. Jadi bukan kolat lagi, jadi kolop Ifah ya. Itu satu. Ya. Kolop Ifah. Idgham apa nak? Idgham bukan Idgham mutajanisen. Kenapa idgham mutajanisen? Karena huruf mati bertemu huruf yang tempat keluarnya sama. Ah, pinter. Karena huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang tempat keluarnya sama. Sama-sama tempat keluarnya. Hurufnya beda enggak? Beda. Beda, tapi tempat keluarnya sama. Kayak tadi ya, telur sama temennya. Atau saya kalau saya punya anak dua, si Jija sama si Fahri. Keluarnya sama-sama dari si Umi, bukan dari saya ya. Ya penyebabnya saya itunya apa? Wasilahnya. Hakikatnya dari Allah. Nih ya. Askolat da'awallah. Coba baca. Askolat. Askolat da'awallah. Idgham apa nih? Idgham mutajanisen. Kenapa idgham mutajanisen? Karena huruf mati bertemu huruf yang Sama. tempat keluarnya. Yang tempat keluarnya sama. Askolat. Kalau rumus yang Pak Ari bilang lebih enak nih. Apa rumusnya? Setiap Huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya tidak dibaca. Gimana bacanya? Askolat da'awallah. Askolat, jadi tanya hilang ya. Askolat da'awallah. Kata ibu bapak, enakan yang kedua. Ya memang, tapi kan kita harus tahu rumusnya untuk ngajar. Jadi askolat da'awallah ini idgham mutajanisen. Kenapa? Karena huruf hidup yang berbeda dengan huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tapi tempat keluarnya sama. Begitu ya sayang ya. Nih, Ya. askolat da'awallah. Nih dikejar aja, nanti belajar lagi ya. Nih, kemudian lain nih, lain basata. Ini tak mati ketemu to ya. Jadi lain basata. Nih ini abadatum jadi abatum. Dal mati ketemu tak. Nih abadatum jadi abatum. Kalau rumus kan begini. Enakan pakai begini ya rumusnya tuh. Huruf mati bertemu huruf hidup yang huruf mati bertemu huruf yang bertasydid. Huruf matinya jangan dibaca. Abatum enak. Tuh. Huruf mati bertemu huruf bertasydid. Huruf matinya jangan dibaca. Kur. Jadi kur Rabbi. Huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Zolamu. Nah, sekarang dicepetin, nanti diulang lagi ya pertemuan berikutnya ya. Nah ini idgham mutajanisen. Yang terakhirnya ini idgham mutakoriben. Kalau idgham mutakoriben nih ya, yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Nih Soleh, kalau suara bom gimana Soleh? Dor. Dor. Tiba-tiba Soleh habis makan ubi. Dor. Atau ada ban ya. Ban di luar. Ada yang ban meletus. Dor. Kata Soleh, ada bom, ada bom. Ternyata bukan bom. Ternyata kompor meledak. Atau ternyata ban meledak. Paham ya? Bunyinya hampir sama. Wah, ternyata pas dilihat bukan suara bom. Ternyata suara kompor meledak. Atau suara ban meledak gitu ya. Itu hurufnya beda, tapi bunyinya hampir sama. Ini ya, sa,
as, sa, as, za, ak, ak, ek, itu ya. Jadi hurufnya beda, tapi bunyinya hampir sama. Ingat ya, ini yang ketiga idgham mutakoriben, mengidghamkan huruf mati ke dalam huruf yang beda, tapi bunyinya hampir sama. Kalau idgham mutajanisen, mengidghamkan huruf mati kepada huruf hidup yang berbeda, tapi tempat keluarnya sama. Kalau idgham mutamasilen, mengidghamkan huruf mati ke dalam huruf yang sama. Ingat-ingat ya. Yang pertama, yang nomor satu, idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen mengidghamkan huruf mati ke dalam huruf yang sama persis. Bunyinya sama, hurufnya sama, keluarnya sama, karena hurufnya sama. Ya. Ya. Ibarat orang yang kembar, sama-sama keluarnya barengan gitu jamnya ya. Beda detik itu. Kalau idgham mutamasilen sama jenisnya, sama hurufnya, sama bunyinya. Kalau idgham mutajanisen, huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tapi keluarnya sama. Kalau yang ketiga idgham mutakoriben, huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tapi bunyinya hampir sama. Hafal ya, hafalin ya. Nih lihat, contohnya ya. Nanti diulang-ulang lagi pertemuan berikutnya dimantepin. Nih kamu baca, yalhas. Yalhas zalika. Yalhas dalik. Nih, huruf matinya mana? Karena sa dan zal itu bunyinya hampir sama, zal. Maksudnya nih ya pencerahan lagi ya. Jadi tiga huruf yang sama. Tiga huruf yang sama tuh lihat ya. Ada sa, ada zal, ada zo. Ya. Sama dalam pengucapan. Sa, ujung lidah ke ujung gigi. Lidahnya tarik ke dalam jadi zal. Tarik lagi ke dalam jadi zo. Nah ini yang dikatakan sa dan za ini hurufnya memang beda, tapi bunyinya hampir sama. Makanya yalhas dzalik ini hurufnya diidghamkan. Idgham apa ini? Yang ketiga? Idgham mutakoriben. Mutakoriben. Itu kata Soleh Fahri yang gampang aja deh. Yang ini. Yang ini gimana kalau yang ini? Ayo. Setiap titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan di titik-titik. Isi. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya tidak dibaca. Sudah selesai ya. Tapi kamu harus pintar, harus ngerti yang tadinya. Ini ngajarin buat orang yang sering lupa. Nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Kan benar bacanya. Yalhas dzalik. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya banyak. Jangan dibaca. Benar. Yalhas dzalik. Tapi kamu harus tetap tahu. Taunya apa? Taunya jangan pakai yang rumus yang mudah. Ini idgham mutakoriben, Bu. Kenapa idgham mutakoriben? Karena ini sa matinya ketemu huruf hidup yang berbeda. Tetapi bunyinya hampir sama. Sa atau asal gitu. Karena bunyinya sama. Kalau yang kedua, apa yang sama? Kalau kedua, apanya sama? Apa? Tempat keluarnya. Keluarnya. Contohnya kayak ayam sama temennya ya. Keluarnya sama. Yang nomor satu, apanya yang sama? Cara bacanya. Yang nomor satu. Nomor satu. Apanya yang sama? Hei, apanya yang sama? Idgham mutamasilan. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Apa yang sama? Semuanya dong. Tempat keluarnya kan sama. Bunyinya sama. Kenapa? Kenapa bunyinya sama? Tempat keluarnya sama. Kenapa? Jawabannya? Karena tempat keluarnya sama. Dibilang tempat keluarnya sama. Bunyinya sama. Kenapa sama? Karena hurufnya sama. Orang zal juga. Zal bunyinya ya zal. Zal lam ya bunyinya lam. Kenapa nomor satu itu sama? Karena sama hurufnya. Jadi yang pertama itu idgham mutamasilen, huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Sama persis semuanya. Ya bunyinya, ya keluarnya karena hurufnya sama.
Yang kedua, huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tetapi yang sama apanya? Yang kedua. Cara bacanya. Yang kedua. Tempat keluarnya. Tempat keluarnya. Yang ketiga, huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda, tapi yang sama apanya? Tempat keluar. Bom, buar. Bom meletus. Kompor meletus, buar. Apa yang samanya? Suaranya. Apa? Apa? Suara itu. Bunyinya, suaranya, bunyinya. Jangan lupa ya. Nih, yalhas dalik. Tapi yang gampang mah ini Soleh nih. Apa coba bilang? Ayo. Setiap Setiap huruf mati bertemu huruf bertasyid, huruf matinya tidak dibaca. gimana coba bacanya? Bal Bukan bal, ini ya. Ini titiknya 2. Yalhas. Yalhas. Ini jangan dibaca. Yalhazalika. Pinter, zalika. Yang ini nih, ya bunayyar kabe ma'ana. Mana huruf matinya yang kita fokuskan? Ini. Yang mana? Itu mah 2. Ada roh mati apa ba mati? Kamu bilang. Oh, ya ini. Kamu bilang, yang mana? Roh mati itu ba mati. Ba dan mim kan sama. Tuh. Ini ya. Ab dan kalau begini mah gampang, udah enak. Coba sebutin rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasyid, huruf matinya tidak dibaca. Coba gimana bacanya? Ya bunayyar kam ma'ana. Ya bunayyar kam ma'ana. Kol-kolannya hilang ya. Kol-kolannya hilang. Jadi jangan ya bunayyar kabu ma'ana. Jangan. Ya bunayyar kam ma'ana. Ininya hilang. Jadi gampang dengan rumus yang Pak Ari belikan ya. Oh, Ya. tapi tetap kamu harus pinter teorinya ya. Terakhir, alam nakhluqakum. Alam nakhluqakum. Nih huruf matinya nih. Kop. Kop ketemu kap. Hurufnya beda tapi yang sama apanya? Cara bacanya. Cara bacanya gimana sampean nih? Tempat keluarnya. Itu mah yang kedua. Kalau tempat keluarnya mah. Yang ketiga itu suara bom sama suara ban meledak. Wah, yang sama apanya? Sama apanya? Suaranya, bunyinya. Bunyinya. Bunyi sama suara sama ya? Suaranya. Kucing. Apa itu? Kucing. Padahal orang yang ngomongnya gitu ya. Sama suaranya. Jadi kalau yang ketiga itu huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda. Tapi bunyi ya. Ingat-ingat ya. Bunyi. Suara sama ya. Bunyi dan bunyi. Bunyi. Tapi bunyinya hampir sama. Kop kan sama kap sama tuh mirip. Jadi kalau gini mah gampang nih kamu. Coba sebutin. Jika apa? Setiap huruf mati bertemu huruf apa itu? Bertasyid. Huruf matinya jangan dibaca. Jangan dibaca, berarti kolanya hilang. Coba baca. Alam nahlakum. Alam nahlakum. Alam nahlakum. Pinter. Yakin kamu pinter. Idgham ditinjau dari segi huruf mati yang bertemu huruf hidup yang menjadi idgham dibagi berapa? 3. 1 idgham mutamasilen. Kedua idgham mutajanisen. 3 idgham mutaqariban. 1 idgham mutamasilen. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Sama apanya?
bacanya. Sama apanya? Sama apanya? Sama hurufnya dong. Hurufnya kan sama. Sama apanya lagi? Sama tempat keluarnya. Tempat keluarnya sama karena hurufnya sama. Sama apanya lagi? Suaranya. Suaranya, bunyinya. Udah mulai pintar. Yang kedua, idgham. Mutajanisen. Mutajanisen. Terjadi apabila huruf mati bertemu huruf hidup yang tidak sama. Tidak sama, tetapi sama. Bacanya. Bacanya sama. Tempat keluar suaranya. Tempat keluar hurufnya. Kayak telur sama temennya. Kayak kamu tadi, kalau kamu punya adik kayak Soleh sama Sarah misalnya kayak gitu. Tempat keluarnya sama dari mamah, dari bundaku juga ya. Bukan dari batu, keluarnya dari mamahmu. Yang ketiga, idgham. Idgham mutaqoriben. Idgham mutaqoriben terjadi apabila huruf mati bertemu huruf hidup yang tidak sama. Tidak sama, yang berbeda, tetapi sama apanya? Bunyinya. Bunyinya sama, itulah idgham mutaqoriben. Halaman 24. 24, dari mulai 22, 23, 24 ya. Itu Soleh. Terima kasih, semoga apa yang Pak Ari berikan, Soleh pinter, juga Soleh-Soleh yang lain. Termasuk juga anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak zaman baheula. Jadi kadang-kadang kan orang-orang suka bercanda, anak sekarang mah pada bandel. Anak dulu juga bandel-bandel, itu Firaun. Firaun anak dulu yang udah tua ya. Anak-anak dulu yang udah tua. Anak sekarang mah bandel. Orang yang bandel-bandel, yang enggak. Soleh terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang ada. Sistem style saya ngajar anak-anak kayak gini. Ini masih mending. Kalau di kelas bukan begini. Orang-orang kalau pertama datang takut. Ternyata saya orangnya baik. Lagi ngajar aja, serius. Kalau lagi bercanda ya bercanda. Ada tempat masing-masing ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.